Puji Bapa Yahweh, kita akan buka kitab Efesus ya. Efesus pasal kelima. Kita akan baca ayat ke-15 sampai 21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Kita akan baca bersama-sama semua ayat. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis dalam caption di depan ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Kita baca bersama 3, 4. Karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup. Bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Seraya menebus waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu janganlah kamu bodoh, melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan. Janganlah dimabukkan oleh anggur yang di dalamnya ada ketidaksenonohan. Sebaliknya penuhlah dengan roh. Seraya berbicara kepada dirimu sendiri dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, sambil bernyanyi dan bermazmur dengan hatimu kepada Yahweh. Dengan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, kepada Elohim dan Bapa, seraya saling menundukkan diri seorang terhadap yang lain dalam takut akan Elohim. Haleluya, amin. Silakan duduk. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya. Kita boleh beribadah ya. Walaupun mungkin suasana agak mendung, tapi oleh kemurahan Tuhan kita bisa beribadah. Karena memang ada kerinduan hati untuk beribadah, karena beribadah itu perintah Tuhan ya. Banyak orang dengan situasi kondisi seperti ini juga tergoncang ya, dengan ketakutan, dengan segala macam. Tetapi kita percaya ada tertulis, jangan remehkan firman Tuhan. Ya, Amsal 13 ayat 13. Jelas dikatakan siapa yang meremehkan, kita lihat aja Amsal 13 ayat 13 ya. Haleluya. Sebagai pegangan supaya kita jangan remehkan. Siapa yang meremehkan firman akan dibinasakan. Tetapi siapa takut pada perintah, dia akan dipahalai ya. Kita mengucap syukur kita belajar tidak meremehkan firman Tuhan. Kita mengimani apa yang tertulis dalam kitab Keluaran 23. Kita baca ya 25 dan 26. Ini berkali-kali kita diingatkan ya, supaya kita jangan remehkan. Ini firman ya. Keluaran 23 ayat 25-26. Ingat, ini firman. Jangan remehkan ini. Kamu harus beribadah kepada Yahweh. Harus ya. Elohimmu. Maka dia pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Ayat 26, tidak akan ada yang keguguran dan yang mandul di negerimu. Aku akan memenuhkan jumlah hari-harimu. Ya, tadi disebut berkali-kali akan kerja Tuhan. Ya, memang kita tahu situasi kondisi, bahkan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kan jelas tadi kan Efesus pasal pasal kelima tadi. Gunakanlah berdasarkan terjemahan Lugas ya. Coba kita lihat aja. Keluaran Efesus pasal 5 ayat ke-16 ya.
terjemahan ini sama terjemahan Lugas beda ya. Saya baca terjemahan Lugas ya, saudara lihat ini. Ini ILT kalau nggak salah ya. Saya baca di dalam terjemahan Lugas ya. Gunakanlah setiap kesempatan, sebab hari-hari ini adalah jahat. Ya, hari-hari adalah jahat. Nah, kalau kita tahu bahwa hari-hari jahat, siapa yang kita andalkan? Hanya Yahweh. Bapa yang punya kuasa. Bapa yang menciptakan langit bumi, lautan dan segala isinya. Dan kita harus ingat, berkali-kali saya katakan, Bapa Yahweh bukan setia kepada manusia, tetapi dia setia kepada firman-Nya. Ya. Kita lihat lagi dalam kitab Timotius. Ya. Karena banyak orang salah menafsirkan. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Nah, ini orang banyak menyalahartikan ini. Bahkan banyak pelayan-pelayan Tuhan terus terang menyalahkan arti ini. Sehingga ada orang-orang yang walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Jangan salahkan ayat ini. Ya. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Kalau saya mau memperjelas ayat ini, ya, bukan ditambahin tapi supaya jelas, ya. Jika kita tidak setia kepada firman-Nya, dia tetap setia. Karena firman itu adalah dirinya sendiri dan dia tidak dapat menyangkalnya. Bisa ditangkap ya. Jadi jangan sampai salah. Banyak orang di luar sana, walaupun saya tidak setia, Tuhan tetap setia. Oh, jangan dibodohi sama setan. Ya, Tuhan setia kepada firman-Nya. Nah, kalau firman-Nya tadi pada awal dikatakan, jangan remehkan firman. Kitab Torah atau kitab Keluaran menyatakan kamu harus beribadah kepada Yahweh, bukan kepada Tuhan. Siapa Tuhanmu? Ini diperjelas, nama Tuhan kita Yahweh. Kalau kau beribadah kepada Bapa Yahweh, dia berjanji, ingat, dia setia kepada firman-Nya. Ya. Dia berjanji dia memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan dia pasti menjauhkan semua sakit penyakit. Tuhan yang janji, bukan kita. Bukan kita mau gagah-gagahan. Tetapi dari mimbar ini, baik kita yang di sini dan mereka yang ada di luar sana, dengar. Bukan beribadah kepada Tuhan. Siapa Tuhanmu? Tuhan kita namanya Yahweh. Ya. Dan Yahweh itu yang kalau kita pakai kitab suci yang sama, Yahweh itulah yang dipuji di sorga. Berdasarkan kitab Wahyu pasal 19. Orang di sorga berseru, haleluya. Pujilah Yahweh. Nah, kalau di sorga yang dipuji Yahweh. Kalau engkau tidak percaya kepada Yahweh, jangan harap masuk ke sorga sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu pasal 19. Karena dalam kitab Wahyu 19 yang dipuji, yang dipuja, yang disembah hanyalah Yahweh. Nah, dia setia kepada firman-Nya. Nah, kita belajar, karena itu kita mengucap syukur, kita bisa melakukan apa yang dia perintahkan dan kitab Keluaran, dan kita tidak meremehkan sebagaimana Amsal pasal 13. Kita belajar tidak meremehkan. Kita belajar untuk setia kepada firman-Nya, kata suratan Timotius tadi. Karena firman itu adalah pribadinya sendiri. Ya. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, hari-hari ini jahat. Dan memang kenyataannya semakin jahat. Tanpa disadari di seluruh dunia.
Banyak orang yang sudah menjauh dari kehidupan beribadah kepada Tuhan. Bukan saja umat Nasrani, tapi umat yang lain pula. Ya. Nah, terus kita percaya sama Tuhan yang mana? Sama Tuhan yang mana? Kita akan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang setia kepada firman-Nya. Kalau Dia berjanji, Dia akan menjauhkan semua sakit penyakit. Bukan kita mosok gagah-gagahan. Tapi kita percaya kepada firman-Nya. Ya. Kita percaya kepada firman-Nya. Sehingga kita belajar. Apalagi kita sudah dibukakan rahasia firman Tuhan. Kedatangan Yeshua sudah di ambang pintu. Nah, kalau kau nggak beribadah, saya ibadah pakai live streaming. Berpikirlah logis, kecuali kau memang nggak bisa datang. Ya, mungkin kau jauh sekali, ada di luar sana jauh. Ya, kadang-kadang saya lihat di firman Tuhan, umat Israel sejauh apapun mereka datang. Belum ada angkutan-angkutan modern seperti kita. Mereka jalan kaki atau mungkin yang agak sedikit punya dia pakai keledai. Tapi mereka datang, karena apa? Karena mereka mau melakukan apa yang Torah katakan dalam kitab Keluaran tadi. Harus. Lah saudara dan saya diciptakan untuk Bapa Yahweh. Kok kita takut? Kalau toh harus mati, kita akan bersama dengan Dia. Ya. Kematian orang kan sudah diatur sama Tuhan. Ini harus begini, matimu begini, matimu semua sudah diatur. Nah, kita hanya belajar percaya. Kalau kita mengimani Tuhan, saya percaya waktu kedatanganmu sudah dekat. Saya merindukan untuk diraibkan bersama dengan orang-orang kudus lainnya. Sudah banyak kan anak-anak kecil yang dikasih penglihatan luar biasa. Itu bukan main-main, itu penggenapan akan firman Tuhan. Bahwa akhir zaman, ya, mereka akan mendapatkan penglihatan, mimpi-mimpi, dan sebagainya. Dan itu semua sedang digenapi, dan kita jangan heran apabila itu memang terjadi, karena itu memang sudah tertulis, ya. Kalau sudah tertulis dan kita tidak mau percaya, terus sama siapa kau percaya? Ya. Percuma aja kita beribadah kalau tidak percaya. Ibadah itu keharusan, karena saudara dan saya memang diciptakan untuk beribadah kepada Bapa Yahweh, bukan kepada yang lain. Ya. Berkali-kali saya ingatkan kepada kita di sini, ya. Ketika air bah melanda muka bumi, hanya keluarga Nuh yang berkenan, karena roh Nuh orang yang benar, sehingga seisi rumah tangganya diselamatkan. Ya. Dan seisi rumah tangganya ketika air bah sudah berlalu, ya, air bah sudah kering, ya. Kita lihat dalam Kejadian pasal ke-8 ayat ke-20. Perhatikan baik-baik, ya. Kemudian Nuh mendirikan mezbah bagi siapa? Bukan bagi Tuhan, ya. Kan Tuhan banyak. Ya. Tetapi di sini Tuhannya jelas siapa namanya. Yahweh. Nuh mendirikan mezbah bagi Yahweh. Dan dia mengambil setiap hewan yang tahir, burung yang tahir,
mempersembahkan korban persembahan bakaran di atas mezbah. Kejadian 9 ayat ke-19. Inilah ketiga anak Nuh. Perhatikan ayat selanjutnya. Dari mereka ini menyebarlah penduduk seluruh bumi. Bisa ditangkap? Nah, inilah yang saya maksudkan ketika saya memberikan penjelasan tentang kitab Daniel. Di mana ketiga sahabat-sahabatnya mereka harus masuk ke dalam dapur perapian. Ketiga sahabat-sahabat Daniel kita melambangkan ya sebagai ketiga keturunan dari Sem, Yafet dan Ham. Ya. Mereka kata Kejadian 8, mereka beribadah, mereka mempersembahkan korban untuk siapa? Untuk Yahweh, bukan ilah yang lain. Karena itu ketika mereka melenceng beribadah kepada ilah-ilah lain, Tuhan membinasakan mereka. Ya. Nah, di sini kita lihat ketiga orang teman-teman Daniel melambangkan ketiga orang leluhur ya dari manusia. Ya. Yaitu kan ketiga orang ini, dari ketiga orang inilah lahir seluruh penduduk di muka bumi, ya. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, di mana ketiga orang daripada teman-teman si Daniel, si Hananya, Misael dan Azaria, melambangkan ketiga orang ini. Bisa ditangkap maksudnya ya? Melambangkan tiga orang ini. Terus kan pernah dikasih tahu, Daniel di mana? Daniel melambangkan orang yang diraibkan. Jangan salah. Bisa tangkap ya? Daniel melambangkan orang yang sudah diraibkan. Kita menafsirkannya seperti itu karena itu tidak pernah disinggung di mana Daniel. Walaupun kita percaya Daniel pasti ada di sebelah si Nebukadnezar. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Daniel melambangkan akhir zaman. Ya, kita mengimani sebagai Daniel karena taat kepada perintah Tuhan. Diraibkan sebelum ketiga orang saudara atau teman-teman si Daniel, Hananya, Misael dan Azaria, yang melambangkan ketiga nenek moyang leluhur manusia. Ya, Sem, Yafet dan Ham. Mereka harus masuk ke dalam kesukaran yang besar. Tetapi menggenapkan apa yang tertulis dalam Wahyu pasal 7. Ketika tua-tua itu berbicara, inilah orang-orang yang pakai jubah putih ini, inilah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Ada keturunan-keturunan Sem, Yafet dan Ham yang mungkin beribadah kepada Bapa Yahweh, tetapi yang gak sungguh-sungguh. Akhirnya mereka diizinkan masuk ke dalam kesukaran besar. Api yang membakar ketiga teman daripada Daniel, tetapi mereka dalam perlindungan Tuhan. Mereka tidak mau menyembah patung. Demikian juga ketiga keturunan leluhur daripada manusia Sem, Yafet dan Ham yang tidak mau menyembah kepada ikon binatang itu. Tapi Tuhan izinkan masuk ke dalam kesukaran besar. Tetapi mereka diselamatkan. Itu gambarannya. Ya. Hari-hari ini jahat. Tanpa disadari oleh manusia, banyak gereja yang kosong. Bukan aja di Indonesia, di seluruh muka bumi. Ya, waktu baru-baru pandemi kalau saudara lihat di media sosial, orang berlutut di jalan-jalan ngapain? Siapa yang kau seru? Siapa yang kau panggil? Betul nggak? Kan banyak di Eropa khususnya.
Oh, di jalan-jalan mereka berlutut. Siapa yang kau sembah? Siapa yang kau sembah? Nah, itu harus jadi pertanyaan. Kalau engkau tidak menyembah Yahweh yang disembah oleh leluhur manusia, Sem, Yafet, dan Ham, kau pasti binasa. Pasti binasa. Tuhan izinkan, Tuhan membinasakan orang yang tidak mau beribadah kepada Dia. Karena kita manusia diciptakan untuk menyembah hanya kepada Yahweh, bukan kepada yang lain. Nah, sekarang ini Tuhan izinkan digoncang semua. Hari-hari yang semakin jahat Tuhan goncang supaya apa? Supaya manusia sadar. Semua manusia bertobat, mencari Tuhan yang benar, yang menjanjikan akan menjauhkan semua bencana, semua sakit penyakit. Tapi nama yang diberitakan, sebagaimana banyak ditulis dalam kitab Wahyu, mereka tetap tidak bertobat. Kenapa? Karena kita percaya ada tertulis. Ada orang yang ditentukan untuk diselamatkan, ada orang yang ditentukan untuk dibinasakan. Tuhan setia kepada janjinya. Orang yang keturunan si jahat, yang keturunan lalang, yang keturunan Kain, tidak akan bisa selamat. Walaupun kita sudah campur aduk kan. Tapi tinggal prosentasenya kemana. Prosentasenya lebih banyak kepada Bapa Yahweh atau lebih banyak kepada Bapa yang jahat. Orang yang punya DNA si jahat, yang walaupun firman Tuhan ditabur tidak bisa berubah atau tidak mau berubah, jangan harap selamat. Tuhan setia kepada janjinya. Ya. Ada orang-orang yang memang diciptakan memang untuk dibinasakan. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Tidak, Tuhan tidak jahat. Kenapa? Karena Tuhan, Dia mau semua selamat. Ya. Dia mau semua selamat. Tapi ingat, saya katakan berkali-kali, Tuhan setia kepada firman-Nya. Manusia hanya bisa selamat kalau dia percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Yakobus 1 ayat 21 jelas mengatakan. Kita lihat aja Yakobus 1:21. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran, banyaknya kejahatan. Perhatikan ini. Terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam yang dapat menyelamatkan jiwamu. Semua diberikan firman, kita mengucap syukur ya, bahwa firman Tuhan itu memang harus digenapi. Karena Yeshua sendiri berbicara bahwa kebenaran firman Tuhan harus didengarkan oleh semua orang di muka bumi. Kita lihat Matius 24 ayat ke-14. Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Kemudian akan datang kesudahannya. Dengan teknologi sekarang, orang di pelosok-pelosok, di pulau-pulau, dimanapun juga, dengan mudahnya mereka dapat mengakses dan mendengar kebenaran firman diberitakan. Kita mengucap syukur dengan apa yang kita lakukan oleh kasih kemurahan Tuhan. Biar seluruh dunia tahu, kalau engkau tidak menyembah kepada Bapa Yahweh, jangan harap engkau masuk ke dalam kerajaan sorga dalam apa yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 19. Tuhan gak main-main. Karena jelas tadi dalam kitab Kejadian pasal 8, ketika Nuh dan keluarganya selamat, mereka hanya membakar korban pengucapan syukur kepada Yahweh, bukan kepada yang lain.
Karena Yeshua atau Bapa Yahweh berfirman dalam kitab 1 Tawarikh, semua ilah adalah berhala. Semua ilah adalah berhala. Ya. Nah, kita tidak peduli dengan orang yang dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Mereka punya kepercayaan lain, yaitu urusan mereka. Tetapi kepada kita yang menamakan diri umat Nasrani, ya, jangan engkau percaya kepada ilah-ilah lain. Ilah-ilah itu bukan saja patung segala macam. Engkau percaya kepada pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai dengan firman, itu juga ilah. Ada orang-orang yang mendewa-dewakan pelayan Tuhan, itu juga ilah. Karena banyak orang yang mendewakan pelayan Tuhan, apa yang dia beritakan dia telan aja. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk main telan aja. Tuhan mau segala kebenaran firman itu benar-benar kita punya terlebih dahulu. Ya, seperti kita makan kan. Kalau kita makan kan, makan nasi nih. Hap. Itu kan harus dikunyah dulu. Ya. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1. Apabila engkau mendengarkan dengan baik suara Yahweh Elohimmu, berhati-hati melakukan semua perintahnya. Perhatikan ya, berhati-hati melakukan semua perintahnya yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi mengatasi segala bangsa di bumi. Kita lihat di dalam terjemahan King James, agak beda sedikit. Ya. King James pasal 28 ayat 1. And if it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe. Diobservasi dulu. Ya, to observe, ya, and to do all his commandments which I command thee this day. Ya, diobservasi, benar gak ini? Karena banyak orang sekarang mendewa-dewakan pelayan Tuhan, hati-hati. Ya, pelayan Tuhan juga bisa salah. Kalau dia salah ya kita harus bisa ngerti. Tapi bisa aja karena pinternya ngomong, akhirnya kau amin, 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 amin. Apa yang kau aminkan justru itu membuat kau celaka. Nah, pelayan Tuhan juga banyak yang menjadi ilah. Ya, di mana-mana di seluruh dunia. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak memperhatikan apa yang dikatakan dan kita hanya amin-amin, nah itu bahaya. Ya, jangan-jangan kita seperti orang karena tidak mau taat firman Tuhan. Seperti orang yang sudah ditetapkan untuk dibinasakan karena tidak mengobservasi, meneliti dengan hati-hati setiap kebenaran firman. Tetapi apabila kita lakukan apa yang tertulis dalam kitab Ulangan 28, kita baca, kita teliti, kita observasi, baru kita praktekkan sehingga nggak salah. Ya, kita lihat dalam 2 Petrus pasal kedua ayat 12. Haleluya. Mereka ini bagaikan hewan liar yang tak berakal. Perhatikan ayat ini. Yang dilahirkan sebagai tangkapan dan tupasan. Yang di dalam mereka tidak menyadari bahwa ketika menghujat, mereka akan dihancurkan dalam kebinasaan mereka. Dalam terjemahan lain dikatakan, mereka bagaikan hewan yang liar yang ditetapkan untuk dibinasakan. Kenapa? Karena mereka dengar firman, tapi tidak meneliti, tidak mengobservasinya. Ya, akhirnya mempraktekkan, salah dipraktekkan. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Karena itu kita senantiasa diajar, diingatkan oleh Tuhan. Baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, semuanya.
Karena setiap firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua harus saling berkaitan. Kalau tidak berkaitan atau saling bertentangan, hati-hati. Ya, bisa saja terjemahannya salah. Contoh, saya kasih contoh. Yakobus 1 ayat kedua. Perhatikan ayat ini baik-baik ya. Karena saya nggak setuju dengan terjemahan ini. Hai saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, hendaklah kamu menganggap semuanya ini sukacita. Terjemahan saya atas ayat ini, kalau kamu berdosa ya senang-senang aja. Betul nggak? Betul nggak? Perhatikan ayat ini baik-baik. Kalau kamu jatuh dalam dosa, ya sukacita aja. Ini terjemahan nggak bagus. Ya, saya coba cari, kita nggak punya NIV ya, NIV atau saya baca 3 terjemahan ya dari luar. Karena King James hampir mirip. Ya, saya baca pertama dari NIV. Ya, consider it pure joy whenever you face trials. Beda dengan ini. Ya, anggaplah satu sukacita apabila engkau menghadapi pencobaan. Bisa ditangkap? Beda dengan terjemahan ini. Ya, terjemahan Hans Spengler. My brothers and sisters, be very happy when you are tested in different ways. Beda dengan ayat ini. Terjemahan daripada Hebrew Root ya, yang ditulis oleh James Stream. You should have all joy, my brothers, when you enter in different and numerous temptation. Beda. Jadi terjemahan ini agak kurang tepat. Ini kan terjemahan bebasnya. Kalau kamu jatuh dalam dosa ya senang-senang aja. Masa kayak begitu? Terjemahan yang tadi saya baca, kalau kamu dihadapi dengan permasalahan, ya, tetap menghadapi dengan sukacita. Itu beda. Ya, itu beda. Di sini kita melihat, kita pun harus berhati-hati. Firman Tuhan tidak mungkin salah. Tetapi terjemahan bisa salah. Untuk bisa tahu itu salah apa enggak, makanya kita harus baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ada firman yang begini, ini cocok apa enggak? Seperti yang kita praktekkan di sini. Di mana orang lain di luar sana mungkin berdoa. Kita lihat di dalam Matius pasal ke-6 ini doa yang diajarkan Yeshua. Ya. Matius pasal 6 ayat ke-13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini bertentangan dengan kitab Yakobus. Pasal berapa? Pasal 1 ayat ke-13. Ya, baca ini ya. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kita baca Yakobus 1 ayat 13. Ketika dicobai, jangan seorang pun berkata, aku dicobai oleh Elohim. Bertahun-tahun saya bergumul dengan ayat ini. Dan saya mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan at least 2 kitab suci. Yang satu ditulis terjemahannya oleh Hans Spengler. Yang lain ditulis oleh James Stream. Ya, Hans Spengler menterjemahkan yang Matius pasal 6 ayat 13 ini. Do not allow us to be tempted. Yang James Stream yang kita pakai dalam doa kita, let us not, bukan lead us not, tapi let us not come into temptation. Beda.
Kalau lead us berarti dibawa. Tapi let us not, jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Nah, saya tidak tahu katakanlah karena itu doa yang boleh dikatakan tenar di seluruh dunia bagi orang Nasrani. Dan sayangnya mereka banyak pakai lead us not come, lead us, lead jadi dibawa-bawa terus, bertentangan dengan kitab Yakobus. Tapi pelayan Tuhan yang memang mau mengerti firman Tuhan gak ikut-ikutan. Dan memang kita tidak boleh bertentangan, ayat dengan ayat tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan, entahkah terjemahannya salah atau memang tidak mengerti. Karena itu di tempat ini tidak diajarkan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Sebagaimana yang diterjemahkan oleh James Stream. Ya, hari-hari ini jahat. Setan tahu kalau kita melakukan firman, dia nggak bisa dekat. Dia nggak bisa dekat. Ya. Tetapi dia coba untuk menarik. Saya pernah atau berkali-kali mengatakan kepada saudara, kalau orang yang tidak percaya Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masiah, setan nggak peduli. Karena dia tahu orang-orang ini nggak bakal masuk surga yang tertulis dalam kitab Wahyu 19. Dia nggak peduli. Tetapi orang yang percaya Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah, orang ini Tuhan punya rencana untuk membawa mereka ke surga. Karena itu mereka berusaha, si setan berusaha. Kata Matius 24, apabila mungkin, orang pilihan pun ditarik. Ya, kita baca di dalam Matius pasal keberapa 24. Ya, apabila mungkin. Apabila ya. Tapi kalau kita benar-benar, maka akan menjadi tidak mungkin. Ya. Matius 24 ayat 24. Sebab Hamasya palsu, nabi-nabi palsu akan dimunculkan. Mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat, keajaiban-keajaiban. Perhatikan. Sehingga menyesatkan, jika mungkin mereka yang terpilih. Hamasya palsu. Pelayan-pelayan Tuhan yang palsu. Manis dalam kata-kata. Tapi karena pandai berbicara, banyak umat Tuhan yang tertarik dengan kata-kata yang manis. Apalagi yang gak pernah baca firman Tuhan. Ya begitu gampang diseret. Ya ingat, setan itu ingat ya kata firman Tuhan. Oh, anti Hamasya itu datang dari dalam, bukan dari luar. Dari antara umat dia muncul. Dan itulah yang tanpa disadari oleh umat Tuhan. Kalau dia tidak membentengi diri dengan firman, akan terseret. Apalagi yang cuma separuh-separuh. Ya. Ibadah hanya kalau perlu. Kalau butuh Tuhan, baru datang sama Tuhan. Kalau nggak butuh Tuhan, dia nggak peduli. Ya. Orang-orang seperti ini harus sangat berhati-hati. Karena ada tertulis. Amsal pasal 1. Kita baca mulai ayat ke-24. Sebab aku telah memanggil dan kamu menolak. Aku telah mengulurkan tangan dan tidak ada yang menyambutnya. Tetapi kamu telah mengabaikan semua nasihatku dan tidak menginginkan peringatanku. Perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Maka aku juga akan mentertawakan malapetakamu. Aku akan mencemooh ketika ketakutanmu datang.
Apabila ketakutan datang ke atasmu seperti badai, dan malapetaka melanda seperti puting beliung. Apabila kesukaran dan himpitan menimpa kamu, perhatikan ayat 28. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi aku tidak akan menjawab. Mereka akan mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Tuhan setia kepada firman-Nya. Karena itu kita jangan main-main. Ya. Umat Tuhan yang percaya kepada Bapa Yahweh, atau umat Tuhan yang sudah dipilih Tuhan sebelum dunia diciptakan. Ingat ya, ada yang dipilih sebelum dunia diciptakan, ada yang dipilih ditetapkan untuk dibinasakan. Efesus pasal 1 ayat keempat kita lihat. Efesus 1 ayat keempat. Ini orang yang telah ditentukan untuk memperoleh kasih karunia, sebagaimana di dalamnya, di dalam Yeshua, Dia telah memilih kita. Bapa Yahweh telah memilih kita sebelum permulaan dunia untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih, dengan menentukan kita sebelumnya sebagai anak adopsi baginya melalui Yeshua HaMashiach, sesuai dengan perkenan kehendaknya. Ya, banyak ini kalau di luar sana orang kata ini predestinasi, ditentukan sebelum dunia diciptakan. Tapi banyak orang yang tidak bisa terima. Kalau Tuhan sudah tahu saya nggak bisa masuk ke surga, ya buat apa saya ibadah? Ya itulah setan berbicara. Firman Tuhan katakan dalam kitab Roma pasal 3. Ya, semua orang berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, kita lihat ya Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Semua berdosa. Ya. Sejak Hawa jatuh dalam dosa, kita yang keturunan daripada Hawa dan Adam berdosa, hilang atau kurang kemuliaan Tuhan. Sebelum jatuh dalam dosa kan Adam dan Hawa memancarkan kemuliaan Tuhan yang full. Di sana tidak pernah tertulis mereka kesukaran, tidak pernah tertulis mereka sakit. Tidak pernah tertulis mereka ada duka cita. Yang ada hanya sukacita, 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 sukacita. Tetapi saat Hawa lengah, setan masuk. Setan masuk. Sehingga kemuliaan Tuhan yang tadinya menguasai mereka diambil oleh si setan. Karena itu dikatakan kita kurang kemuliaan Tuhan. Jiwa si Hawa ketika berkomunikasi dengan setan dicuri oleh setan. Karena itu kitab Yakobus 1 ayat 21 tadi menyatakan, firman itu menyelamatkan jiwa kita yang hilang sebagian karena Hawa tertipu. Kita harus menerima firman yang murni. Setan berfirman kepada Hawa. Hawa merespon. Jatuh dalam dosa. Karena itu saya peringatkan saudara, jangan berkomunikasi dengan setan dengan segala macam cara. Ya. Karena sudah ada contohnya. Setan itu kata firman Tuhan, ya, hikmatnya melebihi Daniel. Dia punya cara untuk menipu manusia. Karena itu jangan sampai kita tertipu. Ya, Tuhan tidak menghendaki kita berkomunikasi dengan setan. Kalau kita berkomunikasi dengan setan,
bisa jatuh seperti Hawa. Karena itu dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat ke-24. Aku berkata kepadamu dan kepada mereka yang selebihnya di Tiatira, sebanyak orang yang tidak memegang ajaran itu, yang tidak mempelajari hal-hal yang dalam mengenai setan, ya, sebagaimana mereka mengatakannya, aku tidak akan menanggungkan beban lain kepadamu. Tuhan melarang kita jangan sampai ada komunikasi dengan setan. Ya, ingat ya, ketika Hawa berkomunikasi dan tertipu dengan setan, Hawa itu masih suci, betul nggak? Hawa itu masih kudus. Yang kudus aja tertipu. Perhatikan itu. Yang kudus aja tertipu. Bagaimana manusia keturunannya? Yang jelas-jelas Roma pasal 3 tadi katakan, semua berdosa. Yang kudus saja ketipu, apalagi yang berdosa. Karena itu jangan sampai kita ketipu. Ingat, hamasia-hamasia palsu muncul dari tengah umat. Kalau engkau tidak mengkoreksi dengan firman, bisa tersesat. Jelas tadi firman Tuhan katakan, dunia semakin jahat, ya. Nah, udah tahu dunia makin jahat, malah jauh dari ibadah. Itu memang rencana setan. Kan firman Tuhan katakan, janganlah engkau menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah. Ya itu udah firmannya, ya jangan dilakukan. Tetapi kenyataannya kita lihat di dalam Ibrani pasal ke-10 ayat 25. Dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri, sebagaimana kebiasaan beberapa orang, malah sebaliknya semakin saling menasihati, sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin apa? Semakin. Setan tahu ayat ini. Ya. Setan tahu semua ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi dia tidak bisa melakukan. Karena itu dengan ayat-ayat firman Tuhan, dia tipu manusia. Kan jelas sih, waktunya sudah semakin dekat. Setan tahu. Dan setan dengar apa yang dinyatakan dari mimbar ini. Perkiraan waktu kedatangan Tuhan. Ya, sudah dekat. Dia sudah tahu waktunya dia juga sudah dekat. Karena itu dia tarik apabila mungkin, kata Matius 24 ayat 24 tadi. Apabila mungkin. Dan kalau saudara dan saya tetap berpegang kepada kebenaran firman, setan tidak bisa mendekat apalagi menjamah. Ya. Jelas dikatakan oleh firman Tuhan, pahamilah kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Saudara dan saya, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada dosa masuk surga. Karena itu dia mau membenarkan kita. Karena itu dikatakan dengan ayat-ayat yang seringkali didengungkan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ya. Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat-ayat yang seringkali didengungkan oleh orang-orang Nasrani di seluruh muka bumi, ya. Kitab Injil Yohanes pasal ketiga ayat 16. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Kalau saya terjemahkan lebih bebas, ya. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan Torahnya. Karena dia itu Torah, dia itu firman. Dan hanya firman yang dapat menyelamatkan, seperti apa yang dikatakan Yakobus tadi. Ya.
Dia mengaruniakan firman-Nya supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada firman, bukan hanya percaya tetapi melakukan. Banyak orang di luar sana, oh saya percaya Yeshua, saya pasti selamat. Enggak ada ayatnya. Setan juga percaya kepada Yeshua, tapi setan tidak mungkin selamat. Nah, jangan kita tertipu dengan kata-kata seperti itu. Ya, jangan kita tertipu. Kita percaya dan melakukan firman-Nya, dan ada tertulis dengan mentaati firman-Nya iman kita dibawa kepada kesempurnaan. Karena Yeshua itulah penyempurna iman kita. Hendaklah engkau sempurna, kata Matius pasal ke-5 ayat ke berapa? 48. Coba kita lihat ya. Matius pasal 5 ayat ke-48. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapamu yang di sorga adalah sempurna. 4 fungsi firman Tuhan. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki tingkah laku perbuatan untuk membawa kita kepada kebenaran. Dan kalau kita taat, kita menjadi sempurna. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 kita lihat. 2 Timotius pasal ketiga ayat ke-16 dan 17. Seluruh kitab yang diilhami Elohim bermanfaat untuk apa? Mengajar, teguran, perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran. Ayat 17 perhatikan. Sehingga manusia Elohim diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik dan dapat menjadi sempurna. Hanya firman Tuhan yang dapat menjadikan kita sempurna, menggenapi apa yang Yesus katakan, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Tanpa kesempurnaan tidak mungkin kita bisa diangkat. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Dia datang, Dia anugerahkan firman-Nya, kata Yohanes tadi, supaya kita percaya. Dan bukan hanya percaya, tetapi lakukan firman itu dengan sungguh-sungguh. Karena janji Yeshua, Dia akan menerima, kita akan menerima hidup yang kekal. Sehingga ibadah kita gak cuma-cuma. Mau ngapain kita datang jauh-jauh ke tempat ini, apalagi suasana hujan begini. Suasana mungkin cuaca tidak mendukung. Ya. Tadi waktu pagi-pagi, gelap banget. Ya, saya cuma berdoa, Tuhan tolong. Ya, seberapa pun yang bisa hadir. Nah, itu kan tergantung kerinduan. Saya tidak membanggakan diri ya. Dulu kami tinggal di, saudara pernah ke daerah Menteng di Jalan Gereja Tresia. Kami bergereja di Gereja Paulus di Taman Surapati sana. Tahun segitu, tahun 60-an, 70-an, itu jalan itu banjir. Sekarang nggak tahu, mungkin masih banjir apa enggak. Nah dulu kan situ sampai Sarinah tuh banjir kalau hujan besar. Ya. Tapi karena hati rindu walaupun banjir, ada becak, panggil becak. Mobil nggak bisa jalan. Panggil becak, pakai becak. Ya waktu itu hanya pengenalan seperti itu akan Bapak Yahweh. Belum, ya dulu nama YHWH itu pernah ada, kita kenal. Ya. Nah, sekarang nama itu sudah hilang, baru dimunculkan kembali. Supaya umat Tuhan kembali kepada nama Tuhan yang benar. Bukan hanya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Siapa Tuhanmu? Kan firman Tuhan katakan banyak Tuhan. Terus yang mana Tuhanmu? Nah kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tersesat. Ya, kita lihat dalam 1 Korintus pasal ke-8. Ayat ke-5. Sebab bahkan jika barangkali ada yang disebut ilah, baik di langit maupun di bumi, sebagaimana memang ada banyak ilah dan banyak Tuhan.
banyak orang Nasrani khususnya di Indonesia. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Ya, Tuhan membolehkan namaku Yahweh di dalam Adonai Yeshua masih banyak yang nolak. Ya nggak masalah mau tolak. Karena kita memberitakan kebenaran, mereka tolak enggak jadi masalah. Kalau engkau tolak nama Yahweh, jangan harap kau masuk ke surga yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 19. Karena di dalam Wahyu 19 dikatakan, haleluya, pujilah Yahweh. Artinya kalau kau tidak percaya Yahweh, jangan harap masuk surga sana. Tidak mungkin kau manggil nama ilah lain, engkau masuk di dalam surga yang punya Yahweh. Nonsen, nggak mungkin. Ya, nah kita umat Tuhan seberapa pun yang ada dalam ruang ini, yang ada di luar sana, yang bukan secara kebetulan mereka bisa menangkap siaran kita dan mau mengikuti, sehingga kita semua sadar waktunya sudah semakin dekat. Kalau ada yang belum percaya Yahweh, saya ingatkan, kalau engkau tidak percaya Bapa Yahweh, jangan harap kau masuk surga di dalam seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 19. Karena banyak orang Nasrani, nyanyi haleluya, haleluya, tapi nggak ngerti apa itu haleluya. Sehingga mereka menolak Yahweh. Lucu sekali. Dan bukan saya jemaat, tetapi mereka nama pelayan-pelayan Tuhan yang besar. Kalau mau khotbah haleluya, 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 tetapi menolak Yahweh. Inilah Hamasya palsu. Pelayan-pelayan Tuhan yang palsu. Yang tidak mau berani memberitakan nama yang benar. Karena takut organisasi. Takut sinode. Inilah apa yang dikatakan Wahyu pasal 6. Setan menunggang kuda putih. Seolah-olah benar. Tetapi gereja ditunggangi oleh si setan ini. Oh nggak apa-apa, Tuhan juga ngerti. Kan banyak kan? Oh Tuhan juga ngerti kalau saya bilang begini. Tuhan yang mana? Kan dalam 1 Korintus 8 jelas. Tuhan yang mana yang kau panggil? Ya. Tuhan yang mana yang kau panggil? Banyak Tuhan, banyak ilah. Dan dia berkata, akulah Yahweh, Elohim. Dan jangan menyembah ilah-ilah lain. Karena ilah-ilah lain berhala. Nah, tergantung kita. Saya sebagai pelayan Tuhan hanya mengingatkan. Banyak orang yang bilang, aduh nih, enak aja ngomong. Ya, ada tertulis. Takut jemaat lari atau takut sama Tuhan. Ingat, jemaat itu bukan milik gereja ya. Jemaat itu milik Tuhan. Jemaat itu milik Tuhan. Orang-orang yang benar-benar milik Tuhan dia akan kumpulkan. Karena itu dikatakan dalam kitab Korintus, pisahkan dirimu. Nah, tindakan dari kita. Ya. Kalau kau, aduh nggak apa-apa, yang itu jauh, di sini aja lah. Masuklah doktrin-doktrin gereja. Masuklah nama ilah-ilah lain. Sehingga engkau tidak kenal nama Tuhan. Ya, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya, kita diajar. Oleh firman Tuhan sedikit demi sedikit kita berubah. Sehingga sesuai dengan apa yang dinyatakan. Ya. Berbicaralah masing-masing dengan mazmur, kidung pujian, nyanyi, menyembah Tuhan. Daripada ngelamun yang ngaur-ngaur, mendingan memuji Tuhan. Tuhan senang dipuji. Bahkan ketika kita memuji dia, dia bertakhta di atas pujian kita. Dan ketika dia bertakhta di atas pujian, di sana mujizat terjadi. Di sana pemulihan terjadi. Semua yang dia janjikan terjadi. Karena itu jangan sampai kita tertipu dengan ilah-ilah zaman ini. Ya, bahkan ada tertulis ya, daripada kita ngomong ngaur-ngaur ya, berbicaralah ya, seperti kita memberitakan
firman Tuhan. Kita baca 1 Petrus pasal 4. Ayat ke 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 11. Jika seseorang berbicara, biarlah itu seperti perkataan Elohim. Jika seseorang melayani, biarlah itu keluar dari kekuatan yang Elohim salurkan, supaya dalam segala hal Elohim dapat dimuliakan melalui Yeshua Hamasyah. Bagi dialah kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, kita belajar kan. Dulu waktu belum masih baru-baru bertobat juga ngomongnya kan ngawur kita ini. Seringkali sumpah serapah keluar. Ya apalagi kan dari daerah sana Pak Simon, ngomongnya udah segala macam lah. Tapi itu kan cara Tuhan dibersihkan. Betul gak Pak Simon? Dulu kan enak aja ngomong sumpah serapah kutukan keluar semua. Tapi cara Tuhan. Ingat, saudara dan saya tidak mungkin bisa merubah diri sendiri dengan kekuatan kita. Gak mungkin. Tetapi firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita. Dan Ruach HaKodes, kata Yohanes pasal 14. Ayat 26, dia mengajar kita, dia mengingatkan kita. Dialah yang merubah kita. Sehingga tadinya kata kutukan keluar. Keluar sekarang diganti dengan kata-kata berkat. Kata-kata kasih. Ya, karena Tuhan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang negatif. Ya, kita belajar. Kita belajar dari apa yang tertulis. Jangan sampai kita lari, karena banyak orang juga ketika firman diberitakan dia tersinggung, ya. Padahal firman itu berkali-kali saya katakan, firman itu tidak pernah menyinggung, ya. Firman itu tidak pernah menyinggung, tetapi ada tertulis dia apa? Dia menusuk, ya, dia tusuk, supaya apa? Supaya roh, jiwa dan tubuh kita dibersihkan oleh firman Tuhan terus menerus sampai kita menjadi sempurna. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Ayat ini terkenal, ya, atau paling sedikit dikenal oleh orang-orang Nasrani. Firman Elohim hidup, berkuasa, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sanggup, perhatikan, membelah hingga terpisahnya jiwa dan roh, serta sendi-sendi dan sum-sum. Bahkan sanggup membedakan pikiran dan niat hati. Jiwa, roh, sendi dan sum-sum berbicara tubuh. Dia bersihkan semua yang tidak benar, supaya apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius pasal ke-1 pasal ke-5 ayat ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat ke-23. Elohim damai sejahtera, dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya. Perhatikan selanjutnya. Roh, jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yeshua Hamasyah. Karena itu dia bersihkan. Jadi kalau ada orang yang tersinggung karena firman Tuhan, hati-hati. Tuhan tidak pernah menyinggung, tapi dia tusuk. Ya. Kalau firman itu benar, ya koreksi dirilah. Katanya mau selamat. Begitu kena kotoran yang ada di dalam, marah-marah. Lo kok marah? Pelayan Tuhan kan hanya bicara apa yang diatur. Lihat, siapa yang punya lidah beliwir? Tuhan yang punya, Tuhan yang atur. Sebagaimana Tuhan berbicara kepada Mose, siapa yang menciptakan bibirmu, lidahmu, aku yang atur. Gak usah takut. Nah, kalau kita takut memberitakan kebenaran, tetapi memang sudah ada contoh. Ketika Yeshua memberitakan kebenaran, justru orang-orang yang ahli-ahli Torah dan sebagainya,
Justru mereka yang menentang. Mereka bukan menentang pelayan Tuhan, tapi dia menentang firman. Sedangkan firman itu yang menyelamatkan. Kalau kita tentang, bagaimana mau masuk surga? Tidak bisa. Ya. Kita harus melatih diri kita. Terus menerus membiarkan firman itu bekerja. Terus menerus memohon kepada Ruh HaKodes, terjemahkan Tuhan. Ajar aku untuk mengerti firman. Sehingga ketika aku berbicara, enggak ada lagi kata-kata yang ngawur-ngawur. Kan banyak orang yang kadang-kadang bercanda, maunya katanya bercanda, tapi ngomongnya ngawur-ngawur. Kan firman Tuhan tadi bilang kalau ngomongnya seperti beritakan firman. Ya, sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Karena kalau sedikit salah kau berdosa. Kalau pada saat itu Tuhan bilang ambil, jangan harap masuk surga. Nah, kita belajar supaya kita melatih diri hari lepas hari. Semua yang tidak benar biar diversikan oleh firman. Sehingga apa yang ditulis dalam kitab Matius tadi maupun dalam kitab Timotius, kita menjadi sempurna sama seperti Bapa Yahweh. Dan ayat-ayat terakhir dalam kitab Efesus tadi, dalam segala sesuatu ucapkanlah syukur senantiasa dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah, ya, kepada Bapa di sorga. Ya, tundukkanlah dirimu seorang terhadap yang lain dalam takut akan Elohim, bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada aturan-aturan manusia. Gereja kan punya aturan, ya. Sinode-sinode punya aturan. Nah, kita harus teliti. Selama aturan itu tidak bertentangan dengan firman, ya kita terima. Ya, ini kuda putih yang ditunggangi setan dalam Wahyu pasal 6. Sehingga ada gereja-gereja yang mengajak, oke, baptis. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu bukan nama. Tidak pernah para murid membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada ayatnya. Tetapi karena doktrin gereja, secara gereja engkau sudah dibaptis. Tetapi secara firman itu tidak ada artinya. Nah, kita harus taat kepada Bapa Yahweh, bukan kepada aturan gereja. Karena setanlah yang mengendalikan. Dengan ajaran-ajaran yang kelihatan putih, kelihatannya bagus. Oh, enggak apa-apa kita ganti nama Yahweh dengan nama yang lain. Setan tahu bahwa nama itu nama yang berkuasa. Sehingga dia pakai kuda putih. Karena orang-orang, wah kalau kuda putih ini berarti dari Tuhan. Setan pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, kalau kita nggak hati-hati, terlebih pada akhir zaman, setan tahu waktunya sudah semakin dekat. Karena itu dia berusaha dengan kekuatan senjata terakhirnya. Apabila mungkin, ya, mereka yang menamakan diri umat yang percaya kepada Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach juga disesatkan. Karena itu mari kita berjaga-jaga. Waktunya sudah tidak lama lagi. Ya, kalau kita tidak berjaga-jaga dari sekarang, tidak membaca, meneliti firman Tuhan dengan benar, kita bisa dibawa kepada terjemahan yang enggak benar. Artinya pengertian tidak benar. Ya. Kalau kita ikuti tadi Yakobus 1 ayat 2. Oh, kalau jatuh dalam dosa enggak apa-apa, senang-senang aja, ada tertulis. Padahal salah. Iya kan? Oh, enggak apa-apa jatuh dalam dosa, ada firmannya kok. Bersukacita aja walaupun jatuh dalam dosa. Karena salah menerjemahkan. Tidak bisa seperti itu. Karena itu ketika saudara dan saya baca firman, minta hikmat dan pertolongan Tuhan. Sehingga jangan kita tersesat karena terjemahan yang salah. Ya, keselamatan kata firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata keselamatan adalah
urusan pribadi lepas pribadi. Ya, saya tidak bisa menyelamatkan saudara. Suamimu, istrimu tidak bisa saling menyelamatkan. Satu ayat terakhir. Filipi pasal 2. Ayat ke 12. Maka dari itu hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku. Perhatikan ayat selanjutnya. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Keselamatan urusan pribadi. Karena itu berikan lebih banyak waktu ya untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia. Walaupun kau sedang bekerja, memuji Dia. Ketika engkau mau tidur, memuji Dia. Sehingga jangan heran ketika engkau tidur pun ada mimpi-mimpi yang berasal dari Tuhan. Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.